Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin Dewan Hakim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tak bosan-bosannya memberikan kita berbagai macam nikmatnya, yakni diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya lagi nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam yang di dalamnya memiliki berbagai macam nikmat. Begitu nikmat iman dan Islam ada di dalam hati seseorang, maka hidupnya akan baik, matinya pun ia akan baik. Sehat ia akan baik, sakit pun ia akan baik, kaya ia akan baik, miskin pun ia akan baik. Sehingga dengan nikmat tersebutlah kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari tempat kita masing-masing menuju ke tempat ini dalam pelaksanaan nuzulul Quran. Pun tak lupa kita kirimkan SMS selawat menyertai salam kembali kepada junjungan kita peruntukkan, kita hadiahkan kepada beliau ini, pemimpin yang tak pernah dipimpin, direktur yang tak pernah bergaji, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imaman adil, pemimpin yang adil, ialah nabi yang membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang yang disinari oleh iman dan takwa, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Adapun materi dakwah yang insya Allah kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni yang berjudul Maksud Allah Menciptakan Manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, dan setelah Allah menciptakan dunia ini, Allah pula lah yang berkuasa. Dan begitupun sebaliknya, nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini. Dulu kita tidak ada di dunia ini hadirin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengadakan kita di dunia ini, dan Allah pula lah yang berkuasa. Dan begitupun sebaliknya, nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan meniadakan kita di dunia ini. Kita lahir di dunia ini, kita datang di dunia ini bukan atas kemauan kita, bukan atas kemauan saudara-saudara kita, bukan atas kemauan bapak ibu kita, bukan atas kemauan siapapun, akan tetapi kita datang, kita lahir di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan hanya menciptakan begitu saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini mempunyai maksud dan tujuan, tugas dan tanggung jawab yang apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keistiqomahan, maka kita akan sukses dunia, sukses akhirat, mulia dunia, lebih-lebih juga di akhirat yang penghuninya adalah surga. Namun apabila kita kerjakan tidak sungguh-sungguh, tidak penuh keikhlasan, tidak penuh keistiqomahan, maka kita akan gagal dunia, gagal akhirat, celaka dunia, lebih-lebih juga di akhirat yang penghuninya adalah neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tugas dan tanggung jawab kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya? Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kenal dengan iman. Maka para ulama mengatakan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilaihi wal itaqan. Kewajiban manusia yang pertama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mantap dan yakin. Sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat 12 yang berbunyi
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Aku berlindung kepada Allah dan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi. Maksud tujuannya yang terpenting ialah agar kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di alam semesta ini yaitu bulan, bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ciptaan manusia, malahan manusia adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau manusia mempunyai kekuatan tersebut ialah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kullu min indillah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kenal kepadanya. Kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahli langit pun akan kenal kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas kita yang pertama. Setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah tugas kedua, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merengek-rengek kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, hajat kita hanya kepada Allah, dan ibadah yang terpenting setelah iman ialah salat. Maka apabila salat kita ini baik, maka seluruh amalan-amalan kita ikut menjadi baik. Dan apabila salat kita buruk, maka seluruh amalan-amalan kita ikut menjadi buruk. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in suluhat suluhasairu amalihi wa in fasadat fasadasairu amalihi." Amalan seseorang yang pertama kali dihisap pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, maka seluruh amalan-amalannya ikut menjadi baik. Dan apabila solatnya buruk, maka seluruh amalan-amalannya ikut menjadi buruk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersama-sama memperbaiki solat kita, memperbaiki zahir batin solat kita. Marilah kita memperbaiki niat kita, memperbaiki wudhu kita,
memperbaiki gerakan-gerakan sholat kita, mulai dari takbiratul ihram, rukuk, sujud, agar sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang berpikir sholat itu adalah perkara yang sangat terpenting, kata para ulama, kalau kamu mau mengetahui pangkat kamu, derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah pandangan kamu terhadap sholat kamu sendiri. Apabila kamu ini menganggap sholat ini yang sangat terpenting, sangat terdepan, sangat terbaik, maka kamu adalah orang-orang yang sangat terdepan, terpenting, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kamu menganggap sholat ini biasa saja, maka kamu adalah orang-orang biasa saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang parahnya lagi hadirin, apabila kita ini meremehkan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di kelak kemudian akan meremehkan kita di sisinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat itu adalah perkara yang sangat terpenting. Kalau seorang muadzin sudah mengumandangkan azan, yang dipikir ialah gawat, darurat, ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah salat, marilah menuju kemenangan. Walaupun kita ini mempunyai istana dunia dan segala isinya, yaitu motor, mobil, rumah, tetapi kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, yang menciptakan dunia ini, maka kita akan gagal, kita akan hancur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatan wahidatan fahukmuhu kufrun, barang siapa yang meninggalkan sholat sekali saja dengan sengaja, maka hukumnya kafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan materi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia mempunyai maksud dan tujuan, tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dakwah singkat yang alhamdulillah sudah kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk apa jadi bujang kalau hidup sendiri saja? Untuk apa jadi bujang hidup sendiri saja? Ingin hati ceramah panjang, apa daya masih banyak acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.